Terdapat 5 karakteristik teori dalam antropologi. Yang pertama yaitu memahami lingkupnya dan mengenalkan konsep-konsep dasar. Karakteristik ini berhubungan dengan dimensi bahwa antropologi adalah pendekatan ilmiah menurut Gluckman, sedangkan menurut White tetap menganggap penting makna kebudayaan bagi kehidupan manusia. Yang kedua yaitu kajian yang dipandu oleh konsep kebudayaan atau struktur sosial. Karakteristik ini berhubungan dengan memahami tentang relasi dari sistem tatanan sosial. Yang ketiga, memperhatikan masalah eksplanasi. Memperhatikan masalah eksplanasi merupakan suatu upaya yang menjelaskan tentang hasil temuan dari kajian yang dilakukan. Eksplanasi seringkali dikaitkan dengan isu filsafat karena antropologi adalah keterkaitan dengan formulasi gejala kebudayaan. Yang keempat, antropologi sangat memperhatikan metode penelitian. Antropologi berkaitan dengan kerja di lapangan sebagai tumpuan kajiannya. Dan yang kelima, memperhatikan teori-teori yang telah menonjolkan peranan antropologi di dunia ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Karakteristik ini lebih mengacu pada struktur dan fungsi, evolusi dan sejarah dari kerangka teoretikal yang berkaitan dengan mekanisme kebudayaan. Yang pertama, teori Edward B. Tylor. Karya utama Edward B. Tylor berjudul Research into the Early History of Mankind pada tahun 1871. Kemudian karya lainnya juga yang penting yaitu berjudul Primitive Culture, Research into the Development of Mythology, Psychopy, Religion, Language, Art, and Custom pada tahun 1874. Di buku ini diajukan teori tentang asal-usul religi adalah kesadaran manusia akan adanya jiwa. Kemudian, kesadaran akan paham jiwa itu disebabkan karena dua hal, yaitu yang pertama, perbedaan yang tampak pada manusia antara hal-hal yang hidup dan hal-hal yang mati. Yang kedua, karena peristiwa mimpi. Pada tingkat tertua dalam evolusi religi ini, manusia percaya bahwa makhluk-makhluk halus itulah yang menempati alam sekeliling tempat tinggalnya. Teori antropologi menurut J.G. Frazer, seorang antropolog sosial berkebangsaan Skotlandia berpengaruh pada tahap awal dari studi ilmiah mengenai mitologi dan perbandingan religi. Totemism and Exogamy pada tahun 1910 dan The Golden Bough pada tahun 1913 adalah karangannya yang menjelaskan mengenai asal mula dan evolusi ilmu gaib dan religi. Menurutnya, magic adalah semua tindakan manusia untuk mencapai suatu maksud melalui kekuatan-kekuatan yang ada di dalam alam, serta seluruh kompleks anggapan yang ada di dalam alam, serta seluruh kompleks anggapan yang ada di belakangnya. Menurut Frazer, memang ada suatu perbedaan besar antara ilmu gaib dan religi. Ilmu gaib adalah segala sistem tingkah laku dan sikap manusia untuk mencapai suatu maksud dengan menguasai dan mempergunakan kekuatan-kekuatan dan kaidah-kaidah ilmu gaib yang ada di dalam alam. Sebaliknya, religi adalah segala sistem tingkah laku manusia untuk mencapai suatu maksud dengan cara menyandarkan diri kepada kemauan dan kekuasaan makhluk-makhluk halus seperti roh-roh, dewa-dewa, dan lain sebagainya untuk menempati alam. Baik, selanjutnya teori Marcel Mauss. Marcel Mauss adalah seorang filsuf Prancis pada abad 20, salah satu penginspirasi gerakan nasionalisme. Teori utama dari Mauss adalah mengenai pertukaran hadiah di dalam masyarakat, yang disebut sebagai masyarakat kuno. Teori Mauss lebih banyak terkait dengan teknik tentang tubuh. Dua teori tentang sosial dan tubuh bagi Mauss tidak bisa dipisahkan. Teori yang kedua itu teori Bronislaw Malinowski lahir pada tanggal 17 April 1885 di Krakow, Polandia. Teori yang ia ajukan yaitu orientasi teori yang dinamakan fungsionalisme. Menurut Malinowski, fungsionalisme ini berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat di mana unsur itu terdapat. Kemudian, menurut Malinowski juga, fungsi dari satu unsur adalah kemampuan untuk memenuhi
beberapa kebutuhan dasar. Contoh unsur kebudayaan yang memenuhi kebutuhan akan makanan menimbulkan kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan untuk kerjasama dalam pengumpulan makanan untuk produk atau untuk produksi, sehingga masyarakat mengadakan bentuk-bentuk organisasi dan pengawasan sosial yang akan menjamin kelangsungan kewajiban kerjasama tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam teori antropologi menurut Radcliffe Brown. Alfred Reginald Brown lahir di Sparbrook, Birmingham, di Inggris pada tahun 1881. Karya pentingnya yaitu Structure and Function in a Primitive Society, dengan sasaran pengkajiannya yaitu pada sistem sosial. Di sistem sosial ini mengenai hubungan nyata dari hubungan di antara individu ataupun antar individu yang menduduki peranan sosial. Jalinan hubungan ini menjadi struktur sosial yang terdiri dari semua hubungan sosial dan individu. Radcliffe Brown menandaskan bahwa penggunaan struktur sosial yang sama akan terus bertahan. Artinya, meskipun struktur sosial berubah secara terus-menerus, bentuk sosial secara komparatif akan tetap stabil. Memakai pendekatan secara struktural fungsional, di mana salah satu contoh konkretnya yaitu menganalisa tentang cara mengatasi ketegangan yang cenderung timbul di antara orang-orang yang terikat karena perkawinan. Hal ini dapat diatasi dengan membuat peraturan yang ketat, yaitu tidak membuka kesempatan bertemu muka di antara orang-orang yang mempunyai hubungan ipar ataupun mertua, seperti halnya yang terjadi pada suku Indian di Navajo, Amerika Serikat, di mana melarang seorang menantu laki-laki bertemu dengan mertua perempuan. Selanjutnya adalah teori antropologi menurut Margaret Mead. Margaret Mead adalah seorang antropolog budaya Amerika. Margaret Mead banyak melakukan penelitian-penelitian dimulai dari penelitian tentang pembawaan manusia, gender, kepribadian, dan kebudayaan. Margaret Mead pernah melakukan penelitian tentang perubahan masa kanak dan remaja di Samoa. Buku Coming of Age in Samoa oleh Margaret Mead pada tahun 1955 merinci kehidupan seksual remaja di masyarakat Samoa. Pada awalnya, abad ke-20 berteori bahwa budaya memiliki pengaruh utama pada perkembangan psikoseksual. Secara keseluruhan, para antropolog telah menolak anggapan bahwa kesimpulan Mead bersandar pada validitas satu wawancara dengan satu orang. Mead mengemukakan ada 3 masalah dengan pengujian perbedaan rasial dalam kecerdasan, yaitu yang pertama, ada kekhawatiran dengan kemampuan untuk secara valid menyamakan skor tes seseorang dengan apa yang Mead sebut sebagai campuran rasial. Yang kedua, Mead berpendapat bahwa sulit untuk mengukur pengaruh status sosial terhadap hasil tes kecerdasan seseorang. Dan yang terakhir, Mead menambahkan bahwa kendala bahasa terkadang menciptakan masalah terbesar bagi manusia.